Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari surat Yakobus, salah satu surat gerejawi dalam perjanjian baru. Kita masih berada di pasal 1 dan kita telah berhenti di episode terakhir di ayat ke-12, Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Kita belajar Tuhan memiliki banyak tujuan di balik pencobaan dan penderitaan yang terjadi. Di antaranya adalah kedewasaan yang membantunya mencapai tahap kesempurnaan moral. Dia disapih dan Tuhan yang menyapihnya dari kanak-kanak rohani dari hal-hal duniawi. Dan perubahannya menjadi lebih seperti Kristus. Mari kita rangkum tujuan-tujuan ini, yaitu tujuan penderitaan adalah untuk menguji, membuktikan, dan mengangkat iman seseorang. Tujuan penderitaan adalah untuk mempermalukan iblis. Namun sekali lagi tujuan pencobaan adalah keselamatan manusia. Bisa saja Allah memakai kesulitan yang dialami oleh seorang percaya demi keselamatan orang lain. Kepala penjara yang ada di Filipi beriman kepada Kristus sebagai akibat dari kesulitan yang dialami. Paulus dan Silas sedang berdoa dan menyanyikan pujian kepada Tuhan sebagai bukti dari iman dan keyakinan mereka di tengah kesulitan. Kepala penjara menjadi percaya kepada Kristus melalui Paulus. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan kau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari pasal 1. Kita harus menyoroti jenis jalur-jalur lain. Adakah jenis pencobaan yang lainnya? Apakah ada sumber lain dari pencobaan ini? Inilah yang akan kita ketahui di episode hari ini bersama para hamba Tuhan, Saudara Fayez Fuad dan Saudara Moheb Nasif. Selamat datang para hamba Tuhan. Terima kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio. Selamat datang. Pemirsa terkasih, kita akan memulai pembelajaran sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi para hamba Tuhan. Selamat datang. Saya sungguh bahagia setiap kali bersama Anda semua mempelajari Alkitab dan membukanya di hadapan jutaan orang. Kita berdoa dalam hati agar Tuhan menggunakan kata-kata ini untuk membuka Alkitab, kitab yang kita pelajari, dan untuk mengungkapkan pikiran Tuhan di hadapan jutaan orang. Hasrat terdalam kita hingga Tuhan datang agar Alkitab dapat dipahami oleh banyak orang. Amin. 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 Saya akan membaca ayat 13 sampai dengan 15. Kemudian kembali ke Dr. Fayez untuk bertanya. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Dr. Fayez? Tentang godaan macam apakah yang dibicarakan di ayat 13 ini? Baiklah, ayat 13-15 menyoroti jenis pencobaan yang lain yang sama sekali berbeda dari apa yang Yakobus bicarakan dari ayat yang kedua sampai ayat 12. Sumber tipe pertama adalah Tuhan dan itu semua menghasilkan kebajikan terbaik dan sifat baru di dalam diri kita. Ini yang tidak ada pada diri kita, tapi ketika Tuhan mengizinkan pencobaan seperti ini, sifat-sifat ini muncul, keutamaan sifat baru, hasil akhirnya adalah mahkota kehidupan. Di sini di ayat 13-15 ada jenis pencobaan yang lain. Sumbernya bukanlah dari Tuhan. Sumbernya adalah daging jahat yang ada di dalam diri kita. Nafsu yang tersembunyi jauh di dalam daging yang jahat. Di dalam diri saya. Dan godaan-godaan ini menyebabkan munculnya ciri-ciri terburuk dan sifat kejatuhan dalam diri seseorang yang mengikutinya. Atribut buruk muncul pada saat itu. Akibatnya adalah kematian, baik moral maupun spiritual. Bahkan bisa berupa kematian fisik
di bawah disiplin Tuhan. Inilah akibat yang akan diterima oleh seorang percaya jika ia berbuat dosa dan bersikeras untuk melakukannya. Sifat keras kepalanya dapat menyebabkan kematian di bawah disiplin karena dia tidak bertobat dari dosa-dosanya. Oleh karena itu, ada godaan jenis lain. Izinkan saya menyebut mereka yang tidak suci. Dalam ayat pertama kita membaca tentang pencobaan suci dan penderitaan suci yang bekerja pada kedewasaan seorang percaya. Namun di sini kita membaca tipe lain yang tidak suci dan tidak murni. Dr. Moheb? Sekali lagi sebelum kita membahas kata-kata ini secara luas ketika dia mengatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, ia sendiri tidak mencobai siapapun. Apa yang dimaksud sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat? Artinya, Tuhan tidak akan pernah menuntun manusia melakukan dosa. Sebab Tuhan itu kudus. Ketika dia menguji setiap orang beriman menggunakan keadaan yang mendesak. Ini akan membawa orang beriman kepada berkat, kedamaian, kegembiraan, kesabaran, kedewasaan, dan menjadi seperti Kristus. Tujuan melampaui godaan-godaan ini sangatlah luhur, agung, dan sangat sakral. Namun, tipe yang kedua sama sekali bukan dari Tuhan. Tapi seperti yang dikatakan Dr. Fayez, ia dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Sifat dari manusia adalah cenderungnya menyalahkan Tuhan. Ketika dosa pertama kali masuk ke dunia, dan manusia jatuh ke dalam dosa, dalam ketidaktaatan melanggar perintah yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Tuhan pergi kepadanya di taman dan berkata kepadanya, "Di mana engkau?" Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Siapakah yang beritakan kepadamu bahwa engkau telanjang? Tuhan sedang menunggu pengakuan, pertobatan, dan kehancuran di pihak manusia. Aku tidak menaati dan melanggar perintah, lalu aku makan. Tapi manusia tidak berkata begitu, dia menyalahkan Tuhan yang menuduhnya sebagai penyebab dosanya sendiri. Ya, aku memang makan, tapi engkaulah alasannya dan Hawa adalah alasannya. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Manusia selalu berusaha membenarkan dirinya sendiri. Dia menyalahkan Tuhan, orang lain, atau bahkan keadaannya. Ketika dia bertanya kepada wanita itu dan berkata, apakah yang telah kau perbuat ini, dia juga menyangkal dosanya dan mengatakan, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Jadi manusia kecenderungannya memang demikian, selalu menyalahkan Tuhan. Bahkan ketika terjadi bencana alam sekalipun, gempa bumi, epidemi, kelaparan, atau juga banjir. Setan merangsang dalam diri manusia suatu roh kebencian dan permusuhan terhadap Tuhan, mengakui bahwa Tuhan adalah sumber segala hal yang buruk, bahwa dia tidak mengasihi manusia. Dan dialah penyebab semua bencana yang terjadi di sekitar manusia. Nyatanya, itulah yang dilakukan iblis di taman. Dia menuduh Tuhan karena membatasi kebebasan mereka merampas pohon terpenting di taman. Dan mengendalikan mereka meskipun mereka adalah mahkota dari segala ciptaan. Saling membalas semua kebohongan ini dan berkata kepada manusia, Allah tidak mencabutmu dari sebatang pohon. Tapi dia mengorbankan putra satu-satunya yang dikasihinya untuk memberimu hidup yang kekal, tidak untuk tinggal di taman di bumi. Baik, silakan dokter. Saya ingin memberikan komentar terhadap ayat yang mengatakan sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan sendiri tidak mencobai siapapun untuk melakukan kejahatan. Tuhan tidak mengizinkan pencobaan datang kepada orang percaya kecuali yang pernah dialami oleh Tuhan Yesus Kristus ketika ia menjadi manusia di dunia. Tuhan Yesus Kristus tidak dicobai untuk berbuat dosa atau kejahatan karena ia tidak mungkin berbuat salah, dan Tuhan tidak akan membiarkan orang percaya dicobai sampai jatuh ke dalam dosa. Tuhan mencobai orang percaya dengan ujian yang serupa seperti yang telah dialaminya sebagai seorang manusia. Kristus cobai ketika menjadi miskin. Kristus sangat miskin. Kristus cobai dengan diperlakukan tidak adil. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya ditindas. Kristus cobai dengan dihina dan ditolak oleh manusia. Haknya diingkari. Dan kemuliaannya dirampas, dia dihina, bahkan dipukuli. Tuhan mengizinkan seorang percaya dicobai dengan cobaan yang serupa dengan yang Kristus lalui, dan ini sangat melegakan karena pada saat itu akan ada ayat tentang Kristus yang berbunyi, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Salah satu kualifikasi Kristus untuk menjalankan imamatnya adalah sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Jadi kalau ada hidup dalam dosa, memakai narkoba, atau terlibat dalam hubungan yang tidak benar dan mengatakan bahwa Tuhan mencobainya ketika ditanya mengapa dia melakukan hal itu, jangan dipercaya. Nyatanya, ini bukanlah ujian dari Tuhan. Sebenarnya semua ini adalah godaan yang Anda bawa pada diri Anda sendiri dan Anda tinggal dalamnya. Tapi Tuhan tidak mengizinkan siapapun untuk dicobai untuk melakukan kejahatan. Baik, kita saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin.
Seorang wanita saleh sedang berduka karena kehilangan salah satu putranya. Untuk menghibur dirinya sendiri, dia sering mengulangi kalimat ini daripada dirinya sendiri. Tuhan itu hidup. Saat dia kehilangan putra keduanya, lalu dia mengulangi duka cita sudah mati, tapi Tuhan masih hidup. Namun ketika suaminya meninggal, dia diliputi rasa putus asa dan frustasi. Dia benar-benar diam, tidak berbicara dengan siapapun atau mengatakan apapun. Putranya yang terakhir mengingatkannya akan perkataannya di masa lalu dan bertanya kepadanya, "Ibu, apakah Tuhan sudah mati sekarang?" Ibu tidak berbicara dengannya sejak ayahku meninggal. Roh Kudus menggunakan kata-kata ini dan menyentuh hati ibu tersebut. Dia sekali lagi menyadari bahwa Tuhan telah menghiburnya selama bertahun-tahun. Dan seperti yang seiring dia katakan di masa lalu, Tuhan itu hidup, dia merasakan dan dia bersamanya. Pemirsa terkasih, Kristus hidup di surga. Dia merasakan penderitaan, kesusahan Anda, dan campur tangan dalam keadaan sulit Anda. Jadi saya harap Anda bisa menaruh kepercayaan penuh terhadapnya dan mempercayai Ia dengan sungguh-sungguh. Saudara ayat, ketika seseorang beriman kepada Kristus, dia memperoleh hidup baru dan segala sesuatu dalam dirinya menjadi baru. Namun kita memahami dari bagian ini bahwa seseorang masih memiliki nafsu di dalam dirinya. Kenapa tidak berubah dan kenapa keadaannya masih seperti itu? Iya, kita berpikir bahwa ketika seseorang dilahirkan kembali, dirinya yang lama dan sifat yang telah jatuh itu akan lenyap dan segalanya dimulai dari yang baru. Mengapa masih ada yang menyebutkan tentang nafsu batin? Sifat lama tidak berubah dan tidak dihilangkan dari batin orang beriman. Setelah dia dilahirkan kembali, namun yang terjadi adalah bahwa dia mendapat sifat baru, itulah sifat Tuhan. Inilah sebabnya mengapa selalu ada konflik dalam diri orang percaya seperti yang kita baca dalam Roma 7. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Itulah sifat barunya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Daging berperang melawan keinginan sifat baru, karena keduanya bertentangan. Terkadang orang percaya menang dengan bantuan Roh Kudus, ketika dia mengekang daging dan juga segala keinginannya. Sedangkan pada orang lain yang menuruti keinginan daging, ketika ia terpikat oleh keinginannya sendiri. Jadi sifat kejatuhan masih ada dalam diri kita. Ya, itu masih ada dalam diri Kapan kita kita. bisa untuk menyingkirkannya? Sampai kapan? Akan tetap ada daya tarik kita untuk berbuat jahat? Sampai kapan? Selama kita ada di sini di bumi, daging akan tetap berada di dalam diri kita dengan segala keinginannya. Ia tidak berubah karena usia. Ia tidak berubah karena penyakit fisik. Kedagingan tetap sama sampai hari terakhir kehidupan manusia di bumi, sampai ia mati ketika Tuhan datang. Tubuh yang hina akan diubahkan menjadi seperti tubuh kemuliaan, kemudian kita akan menyingkirkan esensi moral yang rusak yang ada dalam diri kita. Oke. Saya suka metafora ilustratif dalam perjanjian lama. Anak-anak para nabi sedang duduk di hadapan Elisa. Itu adalah hari yang sulit dan terjadi kelaparan. Tapi Elisa berkata pada mereka, "Aku akan berimu makan." Dia berkata pada pelayannya, "Taruhlah kuali yang paling besar dan sapi dan masaklah sesuatu makanan." Bagi rombongan nabi itu, salah satu dari mereka pergi ke ladang dan mengumpulkan pohon anggur liar dan dia masukkannya ke dalam panci. Saat mereka sedang makan, mereka berseru, "Maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah." Saya membayangkan setiap orang yang beriman melihat ke dalam hatinya dan menemukan keinginan sifat baru masih berteriak, "Saya punya masalah." Maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah. Panci adalah wadah manusia yang egois. Saya merasa lelah dengan dosa yang ada dalam diri saya. Saya memiliki sifat dan naluri yang baru. Namun, saya tetap menderita karena diri saya yang lama. Apa yang harus saya lakukan? Saya akan memberikan 2 saran kepada Elisa. Saya akan berkata kepadanya, "Pecahkan kuali itu, buanglah dan bawalah yang lain yang benar-benar baru dan tidak mengandung racun." Dia menjawab, "Tidak, saya tidak akan melakukan itu." "Kalau begitu, bunuh aku, ambil nyawaku dan hibur aku dari apa yang aku alami." Sekali lagi dia menjawab, "Tidak, aku tidak akan melakukan itu. Aku akan menyimpan kualinya. Kau masih ada dan aku akan menyimpan racunnya." Mengapa demikian? Karena aku punya solusi lain. Apakah kamu berpikir bahwa aku akan mengakhiri hidupku untuk menghiburmu? Tidak. Oke, lakukan keajaiban yang menghilangkan racun dariku. Tidak, aku tidak akan melakukan itu. Ini bukanlah metode yang Tuhan gunakan. Cara Tuhan adalah mendatangkan tepung dan menaruhnya di dalam kuali. Maka tidak ada lagi sesuatu yang bahaya dalam kuali itu. Masalahnya adalah kita ingin resep yang mudah untuk kehidupan yang bahagia dan tidak menderita dosa. Jawabannya bukanlah kematian dan beristirahat. Ini juga bukan berarti Tuhan melakukan mujizat dan sekaligus saya menyingkirkan masalah dosa. Tidak, solusi dari Tuhan adalah melalui tepung. Bawa tepung dan masukkan ke dalam panci.
Tepungnya adalah Kristus, makanlah Kristus dan sibuklah dengan Kristus. Sibuklah dengan Dan dengan Kristus. cara ini saya akan melupakan sifat lama yang buruk, kedagingan, hawa nafsu dan naluri lama dari sifat lama, dan saya akan menemukan diri sendiri. Seolah tidak lagi sesuatu yang bahaya dalam kuali itu. Benar. Hiduplah oleh roh, maka kamu akan tidak menuruti. akan mengikuti keinginan daging. Dr. Moheb, saya berulang kali memiliki pertanyaan yang kontroversial. Sejak Kristus dicobai oleh setan di padang gurun, dan tentu saja godaan semacam ini memang bertujuan mendorong dia untuk berbuat dosa. Namun diketahui bahwa Kristus tidak akan jatuh karena dia tidak punya esensi kejatuhan seperti kita. Esensi yang ada dalam diri siapapun meskipun dia menerima Kristus. Lalu mengapa Kristus dicobai padahal tidak mungkin dia jatuh ke dalam pencobaan? Kristus dicobai sebagai manusia untuk membuktikan kekudusan absolut dari kemanusiaannya. Bahwa dia tidak jatuh di dalam dosa. Kita harus yakin bahwa kemanusiaan Kristus adalah kemanusiaan tanpa dosa. Dia tidak hanya tidak berbuat dosa, tetapi dalam dia juga tidak ada dosa. Paulus mengatakan yang tidak mengenal dosa. Petrus mengatakan yang tidak melakukan dosa. Yohanes mengatakan dalam dia tidak ada dosa. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 14, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Ketika setan mencobai saya, dia mempunyai sesuatu untuk dituntut atas saya. Dia menggoda saya dengan nafsu dunia, kecemerlangan dan tipu muslihat dosa, dan saya memiliki daging di dalam yang sungguh menginginkan hal-hal ini. Jadi dia akan menemukan sesuatu yang akan memberikan dia respon. Kristus sama sekali tidak seperti ini. Namun Kristus juga dicobai. Pertama, ketika setan berkata kepadanya untuk memerintahkan batu-batu itu menjadi roti. Memakan roti bukanlah dosa, tetapi melakukan sesuatu tanpa bergantung pada Sang Bapa, Adalah dosa. menyimpang dari jalan ketaatan, itulah dosanya. Inilah sebabnya mengapa Kristus sangat rajin dan dia tidak menanggapi keinginan setan sama sekali. Dia mampu memerintahkan semua batu menjadi roti atau memerintahkan satu batu menjadi satu roti. Dia tidak melakukan kedua hal ini karena dia datang untuk melakukan kehendak Bapa yang mengutusnya untuk tidak melakukan kehendaknya sendiri. Atau untuk menanggapi kehendak iblis. Ketika dia menanggapi dengan mengutip dari kitab Ulangan, manusia hidup bukan dari roti saja, iblis membawakan ayat dari Mazmur 91. Dia berkata, engkau mengaku hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Mari kita uji kata-kata ini dan lihat apakah itu nyata atau hanya ilusi belaka. Mari kita uji janjinya. Dalam Mazmur 91, firman itu mengatakan lemparkan dirimu ke bawah, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk batu. Tampaknya Kristus mungkin dapat berkata kepadanya, mengapa tidak? Saya yakin Allah itu jujur. Namun dia berkata, ada tertulis jangan mencobai Tuhan Allahmu, namun bukan aku yang menguji Tuhan, karena jika aku melakukan itu berarti demikian. Aku meragukannya dan Jangan aku ragu merapatkan pada Tuhan janjinya. untuk menguji apakah dia setia pada perkataannya ataukah tidak. Tepat. Saya percaya Tuhan bahkan tanpa mengujinya. Saya tidak akan melakukan seperti mata-mata yang tidak yakin dengan firman Tuhan dan pergi untuk memeriksanya di tanah Kanaan. Saya tidak akan melakukan hal serupa. Dalam percobaan yang ketiga, seolah-olah iblis berkata kepada Kristus, Bapa tidak memberimu sepotong roti namun engkau menyembah, takut dan sujud di hadapannya. Baiklah, aku akan memberimu kerajaan dunia dan kejayaannya hanya jika kau sujud di hadapanku. Maka Kristus berkata kepadanya, aku tidak sujud di hadapannya karena dia memberiku, tapi aku menyembah dia karena dia besar di mataku. Karena dia berharga di mataku, dia layak untuk kusembah. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada dia haruslah engkau beribadah. Baik. Godaan Dr. tersebut Faiz. juga membuktikan adanya perbedaan antara Adam pertama dan Adam terakhir. Adam pertama jatuh sementara dia dikelilingi oleh segala alasan kepuasan, kebahagiaan dan kegembiraan di taman. Namun Adam terakhir, Tuhan manusia kedua, Tuhan dari surga tidak jatuh. Dan kesempurnaan serta kesuciannya terbukti seperti dikatakan oleh Dr. Moheb. Terbukti bukan di taman, tidak dikelilingi alasan-alasan Tapi di padang kepuasan, gurun. tapi di hutan belantara, di padang gurun, dikelilingi oleh setan, manifestasi kutukan, dikelilingi oleh semua ciri kutukan. Namun dia terbukti sebagai penciptaan baru yang tidak pernah salah sama sekali. Jadi Anda ingin menggunakan firman Allah untuk membuktikan bahwa Kristus sendiri tidak berdosa. Dia tidak berbuat dosa, di dalam dia tidak ada dosa, Dan dan tidak mengenal dosa. Dia tidak berbuat dosa dan kemudian menerima pengampunan atas dosa yang dilakukannya. Jauh dari kehendak Kesalahannya Tuhan tidak akan berlakukan hilang seperti karena itu. dia tidak memilikinya. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan Anak disebut Allah. kudus, anak Allah. Roh Saya Kudus punya turun ke pertanyaan atasnya dalam tanda tanpa kurung. diperlukan untuk dikorbankan. Bahkan sebelum dia diurapi, dia tidak membutuhkan Maksud hal saya dia seperti tidak itu. melakukan dosa sehingga dia kemudian diampuni. Tidak sekali. pernah. Dia tidak berdosa karena dialah yang maha kudus Sama sekali. dan tidak Suci. bercacat celah. Ya, Mengapa Kristus harus menjadi yang kudus dan yang tidak bercacat celah? Mengapa?
Menurut saya, pertanyaan Anda membawa saya ke domba Paskah yang diambil pada hari ke-10 diperiksa dan diawasi. Sampai hari ke-14 itu tidak akan cocok sebagai domba Paskah jika ada kecacatan muncul di sana. Namun jika terbukti bersih dari cacat apapun, maka itu akan cocok sebagai pengorbanan yang darahnya bisa dipercikan. Oleh karena itu Tuhan menerima manusia dan penghakiman akan menimpa manusia. Kristus harus dibuktikan tidak bercela, tanpa satu celah apapun bahwa dia sempurna. Dia tidak mengenal dosa, dia tidak berbuat dosa, dan dosa tidak ada pada dirinya. Jadi dengan segala martabat saya berani mengatakan bahwa dia menjadi korban yang sangat sempurna, tidak perlu ada pengorbanan lain yang dipersembahkan oleh manusia kepada Tuhan agar Tuhan dapat menerimanya dan karenanya penghakiman dijatuhkan atas manusia. Jika Kristus memiliki kecacatan maka ia sendiri memerlukan penebusan dosa. Namun siapakah dia yang dapat menebus manusia? Salah satunya yang tidak bersalah dan tidak bercacat. Dia dapat menebus manusia. Jika Kristus memiliki dosa seperti saya, maka dia tidak layak dijadikan korban. Saya butuh seorang yang sempurna tanpa dosa sama sekali. Tidak ada manusia seperti ini. Inilah sebabnya Tuhan datang dan berinvestasi dalam wujud manusia menjadi korban yang cukup sempurna. Benar. Artinya setan mempunyai tuntutan atas setiap orang yang dilahirkan Adam. Ya, Dengan kata lain, setiap orang disentuh oleh setan atau setan mempunyai tempat berpijak di dalam dirinya. Kecuali Kristus, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa tidak Ia berkuasa tidak sedikit berkuasa atas sedikit diriku. pun atas diriku. Dialah yang kudus dan tidak Agur bercacat bin celah. Yakin mengatakan bahwa salah satu hal yang menakjubkan adalah jangan raja wali di udara, jangan ular di atas cadas. Benar. Jangan raja wali di udara karena Kristus diumpamakan sebagai seekor raja wali. Salah satu lambang Kristus adalah ia seekor raja wali yang datang dan berjalan di bumi. Namun tidak hanya datang dan berjalan di bumi. Jalan ular di cadas, ketika ular itu berjalan di atas debu, ia meninggalkan bekas di atasnya. Tapi ketika ular berjalan di atas batu, ia tidak meninggalkan bekas. Itu sebabnya Kristus berkata, Siapakah di antaramu yang siapa di membuktikan antara bahwa membuktikan aku ular berbuat diberi dosa? kesempatan jika kita berani mengatakan untuk melangkah di atas batu di padang gurun, tapi ular mendapati dia, sebagai batu yang tak tergoyahkan, bahkan tidak dapat meninggalkan bekas pada dirinya. Benar. Terima kasih, kita akan menerima pertanyaan dari hadirin. Ayat 15 mengatakan, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, dia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Kami butuh penjelasan Anda. Silakan Dr. Moheb. Keinginan kita sudah dikandung. Pembuahan terjadi karena penyatuan antara dua orang. Di sini, saya memiliki hawa nafsu, tapi keinginan itu sendiri bukanlah dosa. Keinginan berbuat dosa, kecenderungan yang ada dalam diri saya tidak bertanggung jawab atas hal itu, dan hal itu sendiri bukanlah suatu dosa. Ketika iblis mencobai seseorang, dia membujuknya untuk berbuat dosa. Ketika saya meresponi godaan ini, dan kepada keinginan ini, maka keinginan saya sudah menyatu dengan hawa nafsu dalam diri saya yang telah dirangsang oleh iblis dalam diri saya. Jika saya menerima tawaran iblis dan Konsepsi menanggapinya, terjadi. maka terjadilah pembuahan. Dan jika ini mengarah pada implementasi nyata dari dosa, maka dosa benar-benar lahir. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Jadi akhir dari permasalahan ini adalah kematian. Di sini dia menunjukkan variasi tahapan, pada awalnya ada nafsu, tetapi seperti yang telah Anda sebutkan, itu hal sekunder. Masalahnya adalah masalah persatuan dan ketertarikan. Tepat. Ini sebabnya mengapa Alkitab selalu memperingatkan kita untuk tidak mengikuti nafsu batin kita sendiri. Hal ini mendesak kita untuk menilai keinginan ini dan menghalangi jalan sebelum masalah pembuahan atau penyatuan antara nafsu dan si penggoda atau Tepat. cara luar yang merangsang hawa nafsu. Saya perlu terus-menerus berkata pada diri sendiri, tidak, saya akan terkena rayuan, saya akan terkena godaan, stres. Tetapi saya harus mengendalikan godaan dan nafsu yang ada dalam diri saya harus berkata pada diri saya sendiri, tidak, itulah yang telah dilakukan Yusuf ketika dia berada di rumah Potifar. Benar. Seorang dokter yang beriman menceritakan kisah sederhana yang penuh makna. Dia berkata, saya seorang ahli bedah dan saya melakukan banyak operasi selama 2 hari. Saya absen dari rumah selama 2 hari dan setelah saya memeriksa operasi yang telah saya lakukan sambil menunggu supir menjemputku pulang, saya lelah, letih dan sudah 2 hari jauh dari rumah. Tiba-tiba seorang gadis cantik yang mengenakan gaun yang seksi lewat di depan mataku. Nafsu mulai muncul dalam diriku. Dan aku mulai merasakan pernikahan dan persatuan akan segera terjadi, kata dokter. Dan di sini dia memberiku suatu pelajaran. Aku mengangkat hatiku kepada Tuhan dan berkata, Tuhanku, peluklah aku erat-erat. Ya Tuhan, ya Bapa, bawalah aku ke dalam pelukanmu. Lindungi aku dan dia menghalangi jalan menuju dosa. Lalu katanya, begitu aku mengangkat
hatiku dan meminta pertolongan datang dari surga dan mengalir kepadaku. Lalu aku membuka mataku. Aku tidak tahu apakah gadis itu masih berdiri atau sudah pergi. Godaan telah berakhir, lingkaran itu putus, godaan itu berlalu. Masalahnya adalah kita menganggap ringan. Kita bahkan melanjutkannya terlalu Kita memfasilitasi jauh. segala sesuatunya sebelum Kita konsepsi tidak dosa. mencoba untuk menghalangi jalan untuk menuju hawa nafsu. Ada sebuah himne yang mengungkapkan gagasan yang sama dengan yang disampaikan Dr. Fayez. Artinya, ya Allah, tolonglah kami agar kerusakan. terhindar dari kerusakan dan hawa nafsu yang menggoda kami. Jika suatu hari tekanan dunia meningkat, bantulah kami berlari ke pelukanmu, wahai penebus kita. Dengan himne yang indah ini kita mengakhiri episode kita. Waktu sangat cepat berlalu. Tuhan berkati, kita rangkum episode ini bersama hadirin. Halo semua, apa saja jenis godaan lain yang disebutkan di ayat 13 dan apakah sumbernya? Kita mempunyai dua jenis godaan. Sumber tipe pertama adalah Tuhan, sumber yang kedua adalah daging jahat yang ada di dalam diri kita. Dan itu tentu saja jenis cobaan yang fana, tidak suci, seperti yang pertama. Hal ini menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa. Bagaimana? Tipe Benar? pertama mengarah pada kegembiraan, tipe kedua mengarah pada kesedihan dan juga depresi. Tipe pertama mengarah pada kesempurnaan moral dan tipe Tepat. kedua mengarah pada kejatuhan dalam dosa. Oke. Karena kemanusiaan Kristus bebas dari dosa, tidak mungkin dia jatuh ke dalam dosa. Lalu kenapa dia dicobai iblis? Jadi dia tergoda oleh iblis untuk membuktikan kesuciannya dan kesempurnaan kemanusiaannya. Dia tidak berdosa dan juga dia sama sekali tidak mengenal dosa, Baik. Dia tanpa cacat. tanpa cacat. Oke. Ayat 15 berbunyi, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Apa maksudnya? Kita tahu bahwa pembuahan merupakan hasil dari suatu hubungan pernikahan dan persatuan. Kita belajar bahwa hasrat itu sendiri bukanlah sebuah dosa, namun interaksi dengannya menghasilkan dosa. Hasil akhirnya adalah kematian. Merespon rangsangan dari luar. Bagaimana menurut Anda? Luar biasa. Berapakah nilai mereka? 10. Nilai 10. Mereka lulus dengan pujian. Tuhan berkati, terima kasih para hamba Tuhan, Tuhan berkati. Pemirsa terkasih, pada episode hari ini kita telah belajar bahwa manusia memiliki nafsu dan esensi untuk jatuh di dalam dirinya, kecuali Kristus. Kecuali Kristus, manusia sempurna yang tanpa dosa. Ketika Kristus lahir, ketika berita kelahirannya disebarkan, dikatakan tentang dia, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Pemirsa terkasih, siapa yang akan Anda ikuti? Siapa pemimpin yang membuat Anda takjub untuk mengikutinya? Periksa sejarah pemimpin manapun yang Anda sukai dan periksa kehidupan rahasia yang tersembunyi. Akan ada hal yang sangat memalukan kecuali Kristus. Jika Anda mengikuti Kristus, Anda akan bangga padanya. Jika Anda memeriksa kehidupan Kristus, Anda akan bangga padanya. Jika Anda mengikuti Kristus, Anda akan bangga padanya. Dia tidak berbuat dosa, dia tidak berdosa dan tidak mengenal dosa. Dia dapat memberi kehidupan yang murni jika Anda menerimanya dalam hatimu. Sampai jumpa di episode selanjutnya, kiranya Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.